Halo, malam. Luki, agama apa Malam, bang? malam. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau Bang, disampaikan bang? saya mau nanya nih ya. Sebenarnya ini pertanyaan Oten yang 7 hari lalu kalau nggak salah. Jadi dia bertanya kemarin kalau nggak salah hadis Imam Muslim nomor 5329. Oh iya, gimana? Imam Muslim. Ya, yang kemarin Oten nanya itu 7 hari yang lalu kalau nggak salah. Hadis Iya. Muslim nomor 5329. Hadis berapa? Muslim 5329. Nah, terus ya apa syubhatnya di situ? Nah, yang ini nanti. Tentang apa? Susu kambing apa? Sholat Allah tidak akan berdoa. diterima. Hah? Yang lalu Allah berdoa itu di situ kenapa Kan Allah berdoa? 329. Bukan 329 itu bang, 529 kayaknya. Kalau ini 329. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. 329. 5329. Ya, jadi di sana ada ininya itu apa ya? Salah terjemahan itu. Kalau dibaca di bahasa Arabnya bukan tadauna itu. Itu solu, yusoluna. Jatuhnya solawat. Gitu. Nah, Kalau pengen ya. berdoa bahasa Indonesianya harusnya tadauna gitu. Nggak tahu. Dan itu syubhatnya ada di aplikasi hadis.in. Itu jawabannya. Jadi baca Arabnya nanti ketemu. Contoh penggunaan kata doa di surah Ibrahim ayat 40. Nah itu. Oke. Mantap. Oke, siap. Oke, siap. Bagus. Oke. Gurunda Ustaz Terima Suti kasih, Bang. silahkan. Belum ini. Oh, belum. Gurunda ada. Iya. Siap. Itu udah dua Ini kali kan nggak dibawa. bisa. Udah 2 kali kan dibawa. Buka kamera saya. Enggak, maksud saya Tapi gini. kita tahu. Kita tahu. Kalau yang berdoa itu kan sudah pasti makhluk. Kalau ada kemudian Bang, orang saya mau nanya boleh? Lah tunggu sebentar Toyo. Kalau ada Laki orang orang yang Tolong ya bertanya. sopan dikit ya. Orang ngomong jangan diomong nggak juga. apa-apa. Kalau ada kemudian Nah, orang saya mau mengatakan, nanya aja, saya mau nanya Iya aja. bentar bang. Ya Allah turunlah kalau gitu. Mau tak timpa uti hesti kamu ya? Waduh, udah diturunin. Aduh, Oten sudah langka diturunin bunda. Bunda sabar dikit napa? iya, dia mau melucu aja itu. Jadi kalau misalnya ada yang menuduh Allah itu berdoa, itu pertanyaan aja udah lucu gitu loh. Yang lebih lucu lagi kalau umat Islam itu terpancing dengan adanya tuduhan kayak gitu. Iya, masa kan Allah berdoa? Cuma di Bawa-bawa hadis. terjemahannya begitu, Bang. Nah itu dia. Terjem- Apa mungkin salah terjemah gitu ya? Nah tadi kan udah dijawab. Iya, iya. Oke. Ya, itu terjemahannya yusoluna itu sama kayak di surah Al-Ahzab ayat 59. Coba cek yang Al-Ahzab 59. Di situ dibilangnya Allah berdoa nggak? Allah bersolawat kan? Apa itu solawat? Melantunkan puji-pujian gitu loh. Oke, ini saya mau ini dulu. Udah ya Bang Laki. Bang, ini supermarket ini tadi typing dia mau syahadat Bang. Supermarket, selamat malam. Supermarket. Ya, selamat malam. Agama apa? Saya Kristen Katolik. Oke, tadi Anda bertyping katanya mau syahadat. Ya, tapi kan saya butuh keyakinan dulu ya sebelum saya masuk Islam. Ya, boleh. Apa yang belum yakin? Sebenarnya siapa sih yang disalibkan? Waduh. Saya ini bicara sekarang pakai akal, bukan pakai doktrin. Doktrin itu saya buang. Oke, bersedia mendengarkan? Bersedia. Siap, silahkan Gurunda dan Satsugi.
Ya, kalau di Al-Quran itu tidak disebutkan oknumnya siapa yang disalibkan. Hanya dikatakan gini, maaf bang, maaf, iya, maaf iya, bang Juma. silakan. Tolong jangan pakai Al-Quran dulu ya, soalnya kan saya nggak paham walaupun Anda bilang Al-Quran. Menurut kitab kami aja lah, gitu loh. Siapa sih yang disalib? Yesus kah apa siapa gitu? Tolong Bang Zuma Oh iya, Afwan Gurunda, tolong di ini dulu Gurunda. Ini takutnya Muslim gitu. Bukan, saya 100%. Ya kalau ada Muslim ngaku Kristen ya otomatis murtad ya Bang Kores. Nah itu benar. Ya, gimana? Tolong Bang. Ya, lanjut atau Gurunda? Ya, halo. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Pertanyaannya siapa yang disalibkan? Jangan menurut Quran, jangan menurut Bible. Jadi menurut logika ya Bang ya? Bukan Menurut Bible Bible. boleh, jangan menurut Quran. Gitu. Soalnya kan gitu. kita harus bicara pakai akal ya. Karena saya sering mendengarkan Bang Juma itu kalau ngomong sama orang Kristen tuh nggak pakai akal, gitu loh. Oke, silakan Gurunda. Iya, kalau saya melihatnya bahwa yang disalib itu kan menurut Paulus sendiri adalah orang terkutuk, Bang. Galatia 3 nomor 13. Orang yang terkutuk ini apa yang menyebabkan kalau Yesus terkutuk? Yang menyebabkan Yesus terkutuk itu apa? Tidak ditemukan kemudian data. Tidak ada data satupun yang bisa membenarkan Yesus ini terkutuk. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Dia orang suci, dia orang dikasihi, dia orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa bisa disalibkan? Kenapa dia bisa terkutuk gitu loh? Apa yang menyebabkan Yesus ini terkutuk? Kira-kira yang bisa diterima oleh akal, yang menyebabkan Yesus terkutuk ini apa? Ya kalau kita pakai akal sih tidak ada Bang. Karena Yesus Ya, itu orang yang mulia. Itu dia. Nah, sedangkan konsep yang muncul belakangan, Yesus ini terkutuk karena dosa-dosa orang. Jadi orang yang melakukan dosa, orang yang mencuri, orang yang membunuh, orang lain yang kemudian memperkosa, Yesus yang menanggung dosanya. Gimana ceritanya? Adakah dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan membenarkan tersebut? Jadi Yesus terkutuk untuk menanggung dosa-dosa orang lain. Nah, kalau Yesus ini terkutuk menanggung dosa orang lain, berarti Yesus harus masuk ke dalam neraka dong. Karena menanggung dosa itu ya di neraka. Makanya itu Bang, saya bingung Bang. Sedangkan di ajaran kami itu Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, gimana ceritanya? Tapi di Galatia 13 itu tadi ya Abang sebutkan, yang mati itu orang yang terkutuk. Iya. Ada tertulis. Iya, ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana? Tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Nah, kalau kita merujuk ada yang tertulis larinya ke 22, 23 dari Ulangan 21, berarti Yesus tidak menanggung dosa, melainkan oknum yang ada di atas tiang salib ini adalah memang pelaku dosa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Coba saudara baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, oleh Tuhan, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu.
Artinya kalau yang tertulis menurut Paulus Galatia 3 nomor 13 itu rujukannya ke Ulangan 21. Sedangkan Ulangan 21, orang yang terkutuk ini adalah benar-benar oknum itu sendiri yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti nggak nyambung. Kalau bukan Ulangan 21 ini diambil oleh Paulus, lalu di mana tertulisnya? Tertulis di mana itu? Nggak ada kan di tempat lain? Nggak ada. Kecuali ingin ke Ulangan 27 nomor 25. Di situ ada solusi. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Nah, malah lari cenderung semakin jauh dari Yesus, karena Yesus tidak pernah makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Apakah makan suap itu sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Sepadan. Apa pembuktiannya? Jelas sekali orang yang makan suap itu adalah orang fasik. Sedangkan di Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Oke, Bang Zuma. Jadi, berarti iya, silakan. Maaf ya, Bang. Silakan. Berarti dalam arti Bang Zuma ini mengartikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Yes. Sedangkan Yudas pada saat itu kan matinya bunuh diri, gantung diri, Bang Zuma. Itu juga informasinya kontradiksi, Bang. Antara Matius dan Kisah Para Rasul itu kontradiksinya sangat luar biasa, Bang. Dan itu kalau kita cermati dengan menggunakan akal, lagi-lagi Iya, benar, akal. kontradiksi. Nggak bisa kemudian kita jadikan itu sebagai informasi. Apalagi ini berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, itu akan melahirkan kemudian keadaan di mana akhir kehidupan kita nanti setelah kehidupan ini. Kalau kita salah dalam memilih keyakinan, maka hancurlah kita selama-lamanya, kekal di dalam api neraka. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kebenaran itu nggak boleh kontradiksi, tidak boleh kontradiksi. Berarti harus dengan data yang real gitu, Bang, maksudnya. Benar sekali. Nah, cobalah saudara lihat apa kontradiksi yang sangat luar biasa yang terjadi di antara informasi kedua penulis Bible. Dikatakan bahwasanya Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam mengambil uang tersebut lalu membeli tanah. Jadi di Matius 27 Yudas melemparkan uang lalu Yudas bunuh diri. Lalu imam-imam mengambil uang yang dibuang oleh Yudas lalu membeli tanah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 terbalik. Yudas membeli tanah dulu. Setelah Yudas membeli tanah, barulah Yudas itu bunuh diri. Yang mana yang benar ini? Di Kisah Para Rasul nggak bunuh diri, Aki. Jatuh tertelungkup gitu aja. Ya itu dia, jatuh tertelungkup maksudnya. Nah itu. Sedangkan kalau kita lihat kemudian catatan dari Matius 27 nomor 5, di situ diterangkan bahwa mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Mohon maaf, di Berarti mana Yudas tadi, Bang? ini Maaf, di mana tadi? Matius 27 nomor 5, catatan kakinya, Bang. Mungkin Bunda Rahma bisa bandingkan dibesarkan dengan Kisah Para Rasul 1:18. Bandingkan tuh, kontradiksi banget itu. Mati dengan menggantungkan pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Tuh. Disalibkan. Itu Matius 27 nomor 5, catatan kakinya kan? Ya, Keterangannya kematian kan? Yudas, iya. Iya, ya Ustadz, iya Gurunda. Nah tuh. Jadi tidak mungkinlah Yesus itu terkutuk. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Contoh ya, kita lihat kemudian di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan,
menganugerahkan anaknya yang tunggal kemudian. Barang siapa yang percaya, kan gitu. Nah, kalau berbicara mengenai barang siapa yang percaya, berarti kan percaya kepada ucapan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Musa. Belum lagi di Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur misalnya, di dalam Mazmur 37, di situ terang dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi, dan Tuhan akan menyelamatkan orang yang dikasihinya, dan tidak membiarkan kemudian celaka orang itu. Coba abang lihat di dalam Mazmur 37 nomor 28, nomor 39, nomor 40. Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang pasti akan dilenyapkan. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi. Matius 3:17, Yesus dikasihi. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi. Bahkan Yohanes 17:24, sebelum dunia ada, Yesus sudah dikasihi oleh Tuhan Elohim. Artinya Yesus ini adalah orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Gitu loh, Bang. Jadi nggak ada jalan kemudian Yesus itu mau disalibkan, nggak ada. Tujuannya apa Yesus disalibkan? Untuk nebus orang lain. Itu nggak mungkin. Nggak ada ajaran para nabi kayak begitu. Itu muncul ajarannya belakangan kemudian untuk ditempelkan kepada tragedi penyaliban. Berarti, maaf Bang ya, berarti Yesus itu sebenarnya tidak mati atau gimana Bang ya? Soalnya dia kan nggak jadi disalib, gitu kan, maksudnya nggak disalibkan. Iya, dia terangkat lagi. Nonton Dia nonton, Bang. Dia nonton orang yang disalib menggantikan dirinya. Boleh dibaca di Mazmur 91 nomor 8. Udah baca Bang. Yang jadi kita masuk lagi ke ajaran kami Bang ya. Iya. Yang jadi sebenarnya yang jadi bukan apa ya, kekuatan atau keyakinan itu kan, Tuhan itu kan berbicara melalui firman. Jadi firman itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh Bang. Jadi kan waktu kalau di kita itu, kalau di abang itu kan apa sih namanya, kalau orang yang pandai beragama itu Bang, Pak siapa namanya? Orang soleh. Ya orang soleh lah ya. Nah orang solehnya kita itu kan ngomongnya, ya suara itu adalah Tuhan kamu sendiri. Nah, itu yang jadi keyakinan kami gitu loh Bang. Kalau bahwasanya itu Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kalau begitu Yesus yang mati Bang, Tuhan yang mati kalau gitu. Nah setelah kita pakai akal, ya memang seperti itu, Tuhan itu nggak bisa mati kan gitu Bang. Gitu. Tapi Yesus mati kan Bang? Iya, makanya di sini Bang. Sebelumnya saya tadi kan belum pernah memperkenalkan diri Bang ya. Iya. Nama saya Taufik. Kok nama Islam? Gimana? Kok namanya Islam? Enggak, namanya Taufik. Nah ya, Taufik itu nama Islam. Iya, nggak tahu Lanjut Islam lagi. apa enggak Bang. Saya tinggal di Lampung. Ini saya lagi bekerja. Ya ini nama perusahaan saya, kalau bisa dicek, monggo cek mari. Saya bekerja 3 orang, yang 2 orang rekan saya ini Islam. Tiap hari dengerin Ustadz Juma, Zulkifli M. Abbas. Dari situlah saya dengerin terus sampai tergerak hatinya kan. Kok ajarannya beda sama yang diajarkan gitu loh. Makanya bukan saya dipaksa ya untuk masuk
untuk memeluk agama Islam ya. Bukan saya dipaksa, ya karena saya sering dengerin Ustadz Juma. Jadi saya ingin masuk Islam, Bang. Masya Allah. Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, abang usia berapa bang sekarang ini? Sekarang saya usia 26 tahun. Oh, Berarti ada anak, sudah punya anak? Lo masih bujang, Bang. Kok suaranya Sebutnya. kayak bapak-bapak? Saya jadi security masuk malam, suaranya kayak gini jadi. Mungkin Iya. karena ngantuk. Bisa dilihat profil saya, nanti saya akan komen pakai akun pribadi saya, bisa dilihat. Nanti di situ ada. Jadi rencananya mau syahadat ini bang? Gimana teman-teman? Tidak ada secara paksa ya, mau aja. Loh, oh ada teman-temannya di situ. Ada ini saksi 2 orang. Masya Allah. Makanya lebih jelas lagi tanya sama. Makanya saya lebih disuruh tanya Ahi, langsung. yang nonton, mantap. Saya Jadi gini, Bang, ya. disuruh tanya langsung, nggak Iya. tanya sama mereka. Kalau abang ingin disyahadatkan di sini, Tapi saya belum ngomong Halo, sama Bang. keluarga. Halo, ya. oh ya terserah. Kalau mau minta izin dulu Itu sama keluarga terserah. mohon maaf ya, Bang. Itu kalau saya masuk dulu, terus saya ngomong itu ada kesalahan nggak? Enggak. Enggak. Itu kan termasuk apa ya, hak asasi manusia untuk memilih agama itu dilindungi negara itu, Bang. Berarti Justru kalau abang ini masuk Islam, artinya menjadi jembatan buat keluarga lain untuk terselamatkan, kan gitu. Karena nggak mungkin tinggal membiarkan keluarga dalam jalan yang tidak benar. Tujuan bersyahadat itu kan salah satunya untuk menyelamatkan keluarga kita. Kasihan keluarga kita kalau dibiarkan nantinya masuk neraka, kan gitu. Iya Bang, saya sering berkecimpung dengan orang-orang Islam, masjid di mana-mana, sampai azan pun saya hafal Bang. Masya Allah. Saya Iya, iya. di sini Tapi masih sering ke gereja bangku ini. tiap hari Minggu ya, ya masih. Nggak bertanya sama pendeta apa ya, hasil diskusi yang mungkin membuat penasaran gitu. Enggak. Berarti abang lancar bayar perpuluhan? Lancar. Iya, karena pegawai kan pasti lancar. Iya, lancar. Nah itu dia. Makanya itu Bang, saya sering berbaur sama rekan pun kerja pun Islam semua, jadi sampai saya minta catatan apa itu Bang, kalau orang masuk Islam itu namanya apa ini? Syahadat. Apa namanya Bang? Ah iya, syahadat. Sampai dibikinin Itu pakai tulisan. kawan-kawannya nggak ada yang ini, Bang, nggak ada yang rakit bom. Katanya Islam teroris. Nggak ada Bang, Islam baik-baik semua orangnya. Beliau ini Bang, karena melihat orang-orang muslim dengan adanya keluarga, kok bisa mereka itu bisa apa ya, campur baur. Nah yang ditanyakan beliau ini, apakah orang-orang hotel itu bisa seperti orang muslim dikala di dunia maupun di akhirat? Itu yang beliau tanyakan. Makanya beliau ini ingin sekali dia masuk muslim. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, sampai saya dibikinin itu Pak, pakai bahasa Indonesia itu tulisan syahadatnya ini. Beliau ini ya sering berbicara. Kalau saya ini sebagai teman, sahabat, ya cuma meluruskan saja. Ya monggo dipersilakan sampean itu, mau oten, mau apa. Intinya ya seperti itu, kami sebagai orang muslim. Kami orang muslim di dunia ini ya insya Allah di akhirat juga akan bersama dengan keluarga. Nah itu yang Betul. membuat beliau Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, coba betul itu. diperjelas Bang Juma.
kekeluargaan orang Iya, muslim, jadi kekeluargaan orang betul. Kalau di Islam itu Bang, jadi kasih sayang kepada keluarga itu tidak hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan kami nih yang belajar Bible, tidak pernah kami menemukan di Bible itu dari lembaran pertama sampai lembaran akhir adanya data akan bersama-sama dengan keluarga nanti di surga. Apalagi perjanjian baru itu tidak ada. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Jadi dalam kehidupan yang kekal, yang serba bahagia, serba disempurnakan, serba dilengkapi oleh Tuhan, kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, bahagia aja terus dalam kehidupan kekal. Sebaliknya, orang di luar Islam di neraka, kekal di neraka mereka. Dan bahkan kalau saudara melihat untuk membuktikan pernyataan saya, baca di dalam kitab saudara Matius 7:15 nomor 23, orang-orang Kristen diusir ke neraka oleh Yesus. Ngeri sekali. Tapi pendeta di gereja tidak pernah mau mengajarkan itu, tidak mau menyampaikan itu. Ya, nggak pernah. Ya, itu dia. Tidak pernah mau mengajarkan itu. Ajaran Bahkan kalau kalau ajaran kasih ya. Serius. Ya. Kalau di Islam itu disampaikan juga di dalam Islam ya. Di Islam itu jelas ayatnya bagaimana diajarkan kasih sayang itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kemudian masuk Islam. Itu Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Itu otomatis itu terjadi kemudian dalam ajaran agama Islam. Orang yang kemudian memeluk Islam, beriman kepada Allah, kemudian mereka beramal soleh, itu otomatis mereka akan ditumbuh kembangkan rasa kasih sayang kemudian di dalam hati umat Islam itu sendiri. Seperti itu Bang. Cobalah lihat teman-teman kita yang ada di Abang itu. Pasti mereka sayang sama Abang meskipun beda keyakinan, iya kan? Iya, bukan sayang Nah, ya, itu dia. peduli istilahnya. Ya, Nggak peduli. membedakan sebenarnya, nggak membedakan masalah agama. Soalnya begini Bang, beliau ini kan dengan keluarganya ya sangat romantis. Seketika saya berkata seperti itu kalau kami orang muslim, ya itu mudah-mudahan untuk dunia kami ya, untuk akhirat ya insya Allah. Coba dengan dirimu. Nggak bisa jawab beliau Bang. Nah itu yang membuat beliau itu kok bisa berpikiran seperti itu ya. Yo suatu hari nanti. Tadi mohon maaf Bang, ini maaf ya agak panjang dikit karena Iya nggak apa-apa. butuh keyakinan. Tadi siapa ya yang bilang ketika saya nyebutin nama kok namanya orang muslim, memang taufik itu artinya apa Bang? Kalau tulisannya apa dulu? T-A-U-F-I-K. T-A? T-A-U-F-I-K. F-I-K. Oh. Kalau di kita itu artinya pertolongan Allah. Taufik itu pertolongan Allah. Itu berasal dari bahasa Arab. Jadi gini Bang. Bahasa Arab. Iya, gimana ceritanya itu? Iya. Waktu saya umur 1 sampai 3 tahun, itu nama saya Tapa Sudana. Tapa Sudana. Ya. Sama orang tua saya karena saya sering sakit-sakitan, dibawalah ke orang pintar sama orang tua. Menurut tetangga-tetangga itu dibawa ke sana gitu loh. Jadi yang ngasih nama saya itu
Kalau di sini bilangnya dukun lah ya, Bang ya. Iya, iya, iya. Orang-orang yang bisa nyembuhin. Tabib lah, tabib. Iya, kayak gitulah. Setelah saya ganti nama Taufik, terus saya nggak sakit-sakitan lagi gitu loh Bang sampai sekarang. Bang cuma noise. Halo, Bang Juma? Di kemersuk suaranya. Lanjut Mas- Bang, lanjut. Masih noise? Enggak lagi kan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ya. Jadi taufik itu pertolongan atau bimbingan Allah yang mengantarkan kemudian manusia hidup lebih baik gitu. Itu taufik. Baru tahu saya. Jadi saya ambil kesimpulan Bang, saya mau login malam ini Bang. Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana? Ya saya nggak memaksa sampean, itu ya artinya kemauan sampean. Setelah sampean memakai akal mungkin, iya kan? Iya. Itu sampean setuju ya. Kalau untuk masalah keluarga itu kan nanti bisa sampean yang jelasin. Makanya selanjutnya tanya dengan Bang Juma. Ya, untuk masalah keluarga. Mungkin, iya. Terus ini gimana, mau teman saya apa Bang Zuma ini ya? Kalau orang masuk Islam itu siapa sih yang harus boleh kita untuk saksi apa gimana, itu harus ada nggak sih Bang itu Bang? Sebenarnya masuk Islam itu tidak perlu ada saksi manusia karena Allah yang maha melihat. Cuman ini kan kita hidup berbangsa bernegara. Ya. Besok-besok ada apa-apa keluarga keberatan kan ada bukti, ada saksi bahwa benar-benar saudara sudah Islam gitu. Benar-benar saudara sudah memeluk ajaran agama Islam. Saksinya ini diperkuat dengan adanya data-data berupa piagam atau sertifikat. Nah, sertifikat ini digunakan untuk mengganti identitas agama di KTP, gitu Bang. Nah itu yang saya jadi permasalahan, itu saya sebenarnya tuh orangnya males ribet sebenarnya Bang. Makanya saya tanya itu harus ganti enggak, ini ganti enggak, karena kita tulis itu sudah agama kan udah agama Kristen Katolik. Iya. Itu gimana nanti ya kelanjutannya, itu ada yang ngurus apa kita ngurus sendiri gitu kan, kita juga bingung Bang. Itu tinggal dikasih Pak RT nanti. Oh gitu. Iya, kasih sertifikat dari kita, tunjukkan ini sertifikat saya sudah mualaf, nanti ganti KTP, nanti RT-nya yang kasih petunjuk selanjutnya. Kan sudah ada rekapannya, sudah ada rekapnya di Dukcapil. Tinggal ganti. Berarti pasrah aja sama Allah. Timnya Bang Zuma sama Allah. Iya. Melalui timnya Bang Zuma terutama. Iya. Berarti abang harus ini, kalau di tim kita, abang harus ngirim identitas berupa tanda pengenal KTP untuk kita buatkan kemudian piagam sertifikat mualaf. Saya secara tidak langsung juga udah baca ini tulisan ini Bang, dalam hati tapi. Apakah saudara bersedia buka kamera untuk supaya kita bersyahadat? Kami semua di sini buka kamera juga. Boleh. Bisa ya? Tapi gelap Bang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kita. Kawannya nanti suruh nyenteri mukanya kan nggak apa-apa Bang. Bang nanti mukanya disenterin ya Bang. Oke teman-teman, dibantu di follow, ini akunnya belum cukup untuk open cam, masih 117. Iya, teman-teman yang lain silakan di follow saudara kita ini untuk mencapai 1000. Biar kita, biar kita bisa ini. Bang, nggak sekalian nama Tante Derni Bang disadatkan Bang. Oh, iya, coba Bu Darni bisa store KTP kirim ke house. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus.
Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Kalau Yesusku, aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Jadi ini yang mau bersahadat ini botol, nggak ada belajar dia. Nah, itu dia nggak belajar ini, nggak belajar dia ini. Bu Darni, dia nggak belajar. Bu Darni, bentar. Gini nih, ngapain orang mau sahadat? Bu Darni, Anda tadi melakukan penipuan di situ harus dites dia. Kuat nggak dia? Kuat nggak dia? Aku ngomong kayak gini. Bu Darni, bentar, saya mau ngomong. Anda tadi itu melakukan penipuan. Nggak ada Nabi Muhammad mengatakan aku selamat atau tidak. Saya nggak tahu di mana ayatnya seperti itu, nggak ada. Kalau ada ayatnya, kalian masuk di Kristen ya semua. Oke, siap. Oke, baik. Hadis. Hadis mana? Hadis mana? Tunggu sebentar. Ini dia. Dengarkan. Dengar Hadis ya. sampai Bu. Hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Berarti dia belum tahu dia selamat atau tidak. Salah kan? Nggak sesuai kan? Anda tadi ngomong apa? Ada lagi surah. Bentar, jangan kemana-mana dulu. Hadisnya tadi tuh. Jangan, silakan Nahi. Hadis Bukhari Sahih berapa? Sahih Bukhari 5000 bukan yang tadi, yang pertama tadi itu. Sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Baru Sahih Bukhari 5266. Baru Sahih Bukhari 5242. Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. 266 itu membahas tentang mandi junub. Aduh. Makanya saya siap dibaptis kalau ada seperti yang Anda katakan. Anda tadi itu udah salah, itu nggak betul itu. Kalau ini Pak, ini Bang Juma kayak mana itu? Sahih Bukhari 5241. Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Bedakan dengan Yesus. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Coba bayangkan. 5041. Itu ditanya Bang Juma hadis berapa? 5241. Baru sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Itu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Apa yang dipelajari si adik tadi itu yang Kristen ini? Siapa ini? Bukan panas. Bukan panas, lemah kali dia, lemah, cemen kali anak ini. Jadi gini. Nggak sopan benar di Komal Muslim tahu. Kok nggak sopan? Aku kan nggak cakap kotor kan? Bentar, terangkan Bang Juma. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai hadis Bukhari 5241, di situ diterangkan bahwasanya haddatsana Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami, kemudian Abu Yaman mengabarkan kepada Su'aib dari As-Suhri, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Ubaid, bekas daripada budak Abdurrahman bin Auf, bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, illa kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarrublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya untuk bertaubat. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, satu kitab langsung diwahyukan, tidak. Jadi Al-Quran mengatakan justru baginda Rasulullah Muhammad SAW itu
yang memiliki surga Kausar, telaga Kausar itu dia yang punya. Kalau umat Islam itu warisannya adalah surga Firdaus. Boleh baca di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu jelas itu Bu Darni. Jadi ini tidak salah di sini Bu. Apapun yang kita kerjakan mulai kita lahir sampai kita meninggal, tidak pernah melakukan dosa sekalipun, kita tumpuk kebaikan-kebaikan kita itu menumpuk sampai ke langit, tembus ke langit ke-7. Itu tidak akan bisa kemudian dibandingkan dengan surga. Nggak bisa kita pakai nyogok. Nah, ini aku sudah pantas masuk surga nih karena saya rajin ibadah, ibadahku amalannya sudah sampai ke langit. Itu nggak bisa. Amalan sampai ke langit untuk menggantikan sehelai bulu yang Allah berikan kepada kita saja itu tidak bisa sebanding. Jadi bukan amalan yang membuat kita masuk surga itu. Bukan, Allah yang membuat kita masuk surga dengan janjinya. Hanya saja Allah itu tidak mengatakan bahwasanya saya akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatanmu, karena perbuatanmu itu sudah pantas untuk surga. Tidak. Cuma Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dijamin surga. Tetapi amalan-amalannya itu tidak bisa dipakai untuk menjadi sandaran. Aku sudah layak loh masuk surga. Ini sholatku dalam satu hari 5 kali ditambah sunnah-sunnah, dihitung dia amalannya. Itu nggak bisa. Jadi amalan itu tidak digunakan kemudian untuk sebagai tiket masuk surga, nggak bisa. Hanya ridha Allah, hanya rahmat Allah yang dilimpahkan kemudian kepada kita membuat kita itu masuk surga. Bagaimana bisa mendatangkan rahmat Allah? Bagaimana bisa mendatangkan ridha Allah? Mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jadi betul ini hadits seperti itu. Ya. Udah Bang Juma. Tadi kan Bang Juma bilang, tunggu dulu 5 menit lagi, 5 menit. Enggak, bukan kita mau di. Enggak, ini kita mau sadar dulu, nanti dulu diskusi dengan Tante. Nanti dulu Tante. Lanjut, Sadli. Tante. Iya, Tante. Ini Oke, Bang. Mohon maaf, ada salam ini. Jadi apa? Gunakan akal dulu baru iman. Nah, jangan iman panas-panas baru akal gitu. Mohon maaf. Justru karena menggunakan akal maka kita harus kuat. Jangan kayak kau, cepat kali kau tumbang kau. Tumbang kau jadinya kan, masuk neraka lah kau. Di dalam Al-Quran dikatakan Rabbmu sudah menentukan kalian masuk neraka. Ada ayatnya. Aduh, yang kayak kafir. gini masuk surga gini. Ya teman-teman, Anda ini sudah melakukan penipuan berkali-kali loh. Tadi sudah saya buktikan Anda nipu, ini mau nipu lagi. Aduh, Sahadat aja. Sahadat aja udah 1000. Teman-teman belum 1000 nih followersnya, tolong dibantu untuk follow akunnya Bang Supermarket, masih kurang 155 lagi. Ayo lihat di follow akunnya ini yang Supermarket. Kemudian Bang Supermarket sebelumnya sudah mengirimkan KTP ke API. Kirim ke host saja. Ya, untuk sebelumnya harus dikirimkan dulu KTP-nya. Bang Supermarket bisa langsung ke profil akun sahabat Bang Zuma. Di bio profil tersebut sudah ada link untuk ke WA. Klik aja link tersebut dan kirim KTP-nya di WA saya. Oke. Ya, atau temannya Abang kan ada standby di situ, mungkin bisa menggunakan handphone teman yang lain. Maksudnya harus dikirim sekarang gitu? Iya Bang, betul. Nanti setelah syahadat, Bang Supermarket bisa tanda tangan di kertas HPS kosong, tanda tangan di sebelah samping kiri. Nanti juga dikirimkan ke saya Bang. Oh iya. Dipoto baru dikirim. Iya betul. Foto di kertas. Dia mau lihat itu Bang, mau lihat agama Bang bener gak itu Kristen, makanya dibutuhkan KTP-nya gitu. Benar, oh ya. Jadi bukan juga untuk sertifikat juga. Iya. Jadi sebelumnya Bang ya, seminggu yang lalu saya daftar ke Taiwan, mau daftar terbang ke Taiwan. Jadi berkas KTP, KK, ijazah sama akte itu sekarang ada di PT. Oh gimana, gitu Bang. Kalau kartu keluarga ada nggak Bang, kartu keluarga?
arsipnya gitu. Fotokopinya mungkin ada arsip Ya yang ada di tertinggal. rumah, ada. KTP Atau pun identitas fotokopinya- lain juga nggak fotokopinya apa-apa juga itu, ada. Dek Sadli. Nggak Oh, mesti iya. harus kakak. Identitas lain kan kartu kerja dia satpam itu yang ada ininya lah, yang ada kolom agamanya, nggak mesti harus kakak. Ya kan ada SIM KTA. SIM ada nggak SIM? Kalau Iya, SIM atau nggak ada ininya agamanya, cuman ada biasa di kartu keluarga sih. Atau kartu identitas yang lain yang ada Identitas agama juga. lain gitu loh. KTP Ya, fotokopinya gini ada, aja. fotokopi KTP ada. Oh di iya, rumah. bisa, nggak apa-apa, bisa. Oh, nggak apa-apa, fotokopi KTP nggak apa-apa. Tapi di rumah gimana? Apa besok aja login? Oh enggak. Gini, yang penting malam ini bersedia open cam, KTP nyusul nggak apa-apa. Oh ya udah. Takutnya gini loh Bang. Takutnya orang-orang ini kan yang nonton 4.000 lebih. Takutnya nggak percaya gitu loh. Gini Bang, untuk syahadat nggak bisa ditunda Bang. Kalau memang sudah ada niat, maksudnya segera gini, Bang. dilaksanakan. Ya mohon maaf ya. Maksudnya nggak percaya kalau saya ini agamanya Kristen gitu. Iya, Nggak takutnya masalah itu, dibilang settingan gitu bang ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jelas Takutnya besok kayak gitu. besok Nggak, abang kirim KTP-nya ke saya. Jadi jika ada yang bilang itu settingan, bisa nanti kita lampirkan bahwa memang abang sebelumnya beragama Katolik. Oke, siap. Sekarang yang penting Mbak open Taja. cam. Itu. Siap. Oke, untuk followersnya sudah cukup bang. Jadi bang supermarket sebelumnya harus turun dulu di Komar kita ini, kemudian naik lagi untuk bisa open cam-nya. Oke, Iya. caranya gimana ya? Turun aja dulu. Pak. Turun. Nanti request lagi ya bang ya untuk naik. Naik lagi nanti. Ya. Bagus tadi nasihatnya itu Bunda Darni. Ya, jangan iman Aku dulu, mau akal dulu. bersahadat. Aku mau bersahadat. Mau kalian dengarkan aku Mantap. bersahadat. Mantap. La ilaha illallah wahad wa rabbani Isa al-Masih. Itu dia. Itu syahadatku. Wih. Itu ya kan, mantap kan? Itu syahadatku. Ya, Bawa semua almasi. teman-teman 4.000. Kau bawa almasi, tante almasi. Kau bawa almasi. Enggak apa-apa. Memang Isa al-Masih itu kan bahasa Arabnya itu Yesus. La ilaha illallah wahad wa rabbani Isa al-Masih. Tante udah dulu, tante udah. Ya. Makanya di mute. Nah, bagus. Masya Allah. Wah itu dia sudah belajar. Lanjut Gurunda. Jangan bilang gak ganti baju 2 hari. Oke. Wah ini lagi dinas malam teman-teman. Saksikan kawan-kawannya. Silakan dibuka mic-nya bang supermarket. Ini ndak terbuka ininya. Mic-nya. Buka mic-nya, Bang. Mohon maaf. Umurnya 26 tahun itu Bang Juma. Kok tua kali? Banyak dosanya itu. Banyak Enggak, dosanya masih itu. muda, masih Ini muda. tante si Majoho. Halo Bang. Memang Cuma. memang ada orang yang suaranya ngebas. Masih muda tapi suaranya ngebas, itu memang ada. Tadinya aku mau pakai masker tapi takut settingan nanti. Enggak apa-apa bang, enggak masalah, orang-orang ya udah percaya kok. Ya, yang penting proses syahadat itu benar-benar dari proses belajar, bukan karena terpaksa, bukan karena Belajar Bang, ya. itu di sini. Masya Allah. Tadinya dari agama mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik ya. Ya, memang teman-teman Katolik ini yang di data-data kita lebih mudah untuk bersyahadat memang. Oke, kita langsung proses syahadat ya. Boleh Bang. Baik. Tangannya yang kanan simbol tauhid. 1 jari simbol tauhid. Ya, Masya Allah. Ikuti saya Bang ya. Maaf Bang kalau ini ya agak bergerak soalnya gemeteran. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang maha pemurah lagi maha penyayang.
Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sekarang saudara sudah menjadi Muslim sah ya. Maaf Bang ya. Aku nangis Bang. Maaf. Masya Allah, iya. Kebanyakan dari yang kita syahadatkan memang itu mudah karena dilembutkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Bahkan orang-orang yang lembut hatinya melihat orang bersyahadat itu terkadang juga meneteskan air mata, rasa haru, rasa bangga gitu ya, merasa bersyukur kepada Allah. Satu lagi jangan ketinggalan itu. Ya, dan saya minta abang saya ini, adik saya ini untuk mengikuti saya mempersaksikan bahwa sembahan sebelumnya itu sebenarnya hanyalah ciptaan. Ikuti saya boleh ya? Boleh Bang. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan akhi didoakan saudara kita ini. Baik, terima kasih saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang di bawah ya, ada 4.000 lebih, 4.900 ya, Masya Allah. Malam ini kita masih diperkenankan, diberi izin oleh Allah untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kita, yaitu saudara Taufik. Nah, supaya imannya itu kekal di dalam hati hingga akhir hayat, mari kita doakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa ansilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini aku kembali bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi hidayah kepada saudara kami Taufik yang tadinya beragama Katolik sekarang mengakui Engkau sebagai Tuhannya, dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dalam hatinya ya Allah hingga akhir hayat sebagaimana yang Kau kehendaki. Amin. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah iman kepada ayah ibunya, saudara-saudaranya supaya mendapat hidayah sebagaimana Bang Taufik mendapat hidayah
hidayah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan lisan-lisan kami asbab maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dan dosa muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saudara-saudaraku ya Allah. Lapangkanlah rezeki saudaraku yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Berilah rezeki karena Engkau yang maha memberi rezeki ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami ujian yang Kau berikan kepadanya ya Allah. Hanyalah Engkau Zat yang maha penyembuh ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, segala puji kami panjatkan untukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa saya. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin amin amin. Bang Taufik sudah sunat, Bang? Halo, Bang Taufik. Tes. Taufik, mute-nya dibuka, Bang. Bang, mic-nya dibuka, Bang. Oke. Gimana Bang ya? Sudah sunat? Belum ya? Iya. Oke. Ya. Habis ini setelah syahadat Abang nanti mandi ya, mandi wajib, mandi besar. Itu dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Dengan niat, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Bentar Bang, maaf tak saya tulis tadi. Oh iya. Ini yang kemerusut siapa ya? Bang Juma ya? Kipas, matiin dulu Bang. Siapa nih yang kemerusut nih? Saya ini pakai kipas nih. Oh, kipas angin. Bang Taufiknya, Bang Taufik. Oh, kirain Bang Juma. Biasanya yang nice Bang Juma gitu. Maaf ya, akhi, kena tuduh. Tadi apa itu bacaannya? Aku niat mandi besar. Ya. Untuk menghilangkan hadas besar. Karena Allah. Ya. Itu aja Bang, mandi seluruh tubuh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Masya Allah, Abang gimana? Besok pagi bisa kan, soalnya kan kalau malam ini mau mandi gimana juga. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Ya, besok nggak apa-apa, mandi. Terus apa namanya? Kapan siap disunat kira-kira? Nanti dulu lah, mungkin itu butuh proses. Nanti kalau memang saya siap, nanti saya konfirmasi. Saya akan ngikutin live terus, mudah-mudahan. Kalau bisa secepatnya ya Bang, karena sunat ini kan kaitannya dengan sholat nanti. Karena kalau kita itu sholat belum harus bersih, iya itu sholatnya nggak diterima. Sementara sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga zakat, yang keempat melakukan puasa di bulan Ramadan, terus yang kelima itu menunaikan ibadah haji jika kita mampu, ya kan. Nah sekarang kan sudah syahadat, yang kedua sholat. Sholat ini ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka hukumnya itu wajib. Tapi hal itu tidak dituntut harus sempurna.
misalnya belum bisa Al-Fatihah, bisanya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Nah itu alhamdulillah di situ kan ada teman-temannya, diajak sholat berjamaah bang, dipimpin ya bang ya. Iya bang. Nah diajak sholat berjamaah, dituntun, diajari cara wudhu seperti apa ya. Nah itu. Nah karena belum sunat ya, karena belum sunat, maka untuk daruratnya setiap mau wudhu itu ya kan dibersihkan dulu, itu dibuka kulitnya, dinaikkan ke atas, dibersihkan, dicuci seperti itu sampai nanti waktu sunat. Nah, begitu bang, karena kewajiban sholat itu nggak bisa ditinggalkan, maka nanti subuh Anda sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat subuh ya. Terus itu tadi supaya tidak ada najis itu kulupnya itu dinaikkan ke atas lalu dicuci supaya bersih dari najis. Nah begitu bang, supaya sholatnya diterima. Begitu bang. Akhir Juma mau nambahkan atau Pak Sondi silakan, monggo. Ya makasih Mas Ugi. Assalamualaikum Mas Taufik. Mas Taufik dengar suara saya Mas Taufik? Ya dengar ya dengar. Oke Mas Taufik, kalau memang sudah ada waktu, kalau ada waktu longgar, cobalah cari untuk sunat ya. Nanti masalah biayanya itu kita kan dari Apologet Islam Indonesia kan ada itu biaya untuk para mualaf. Dan bagaimanapun juga kita umat muslim ini yang berhak menerima zakat itu adalah salah satunya adalah saudara kita yang baru mualaf. Mungkin gitu Mas Ugi ya, sama Guru Dajuma mungkin nanti kita bantu biaya sunat antum, dan kita juga nanti kita bantu untuk membelikan alat-alat sholat gitu loh. Karena ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kalau ada saudara kita yang baru mualaf, maka seorang muslim itu dia berkewajiban. Ini bukan surat, ini wajib malahan. Itu perintah dari Allah untuk mengeluarkan zakat. Salah satu yang berhak mengeluarkan zakat, salah satu yang berhak menerima zakat itu selain fakir miskin adalah saudara kita yang baru mualaf. Mungkin demikian Sasuki Guru Dajuma. Lanjut. Ya, akhir Juma silakan. Aku dikit ya, oke. Bang, jadi masih ada pertanyaan beberapa yang baru masuk nih ya. Mereka bertanya, apa yang membuat Bang Taufik akhirnya memilih Islam, Bang? Gimana? Apa yang akhirnya membuat Bang Taufik memilih untuk masuk agama Islam? Oke. Yang pertama ya, saya ingin tahu itu siapa yang harus kita sembah. Kepercayaan saya itu siapa yang harus saya sembah, dan siapa yang harus menolong saya nanti di akhir zaman gitu. Dan saya karena mungkin dikasih tahu channel ini, saya ikutin terus. Jadi kok memang benar hati saya bergerak untuk mendalamin apa sih benar sih, apa iya sih benar apa yang dikatakan orang Islam itu, kalau orang Kristen itu kafir dan akan diusir oleh Yesus ketika nanti di akhirat gitu. Matius 27. Matius 5 Matius 5:23 lanjut. Matius 7 benar-benar keyakinan saya untuk tidak dipaksa untuk mencari siapa sih Tuhan saya, seperti itu. Oke Bang, baik. Jadi sebelumnya memang Abang Taufik ini ada keraguan, tapi setelah ingin meyakinkan banyak keraguan, banyak. Dengan cara meyakinkan hal tersebut, akhirnya Bang Taufik melihat Komal ini secara langsung gitu ya, Komal diskusi seperti ini. Udah ada 3 minggu sebelum puasa aku ngikutin. Kok 3 minggu, 3 bulan 3 bulanan lebih. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saya masukin ke ini salon aktif biar suaranya jelas. Masya Allah. Dek Sadli, tolong dikasih tahu Bang Taufik itu koin yang di atas yang dia terima itu tuh bisa diuangkan gitu loh.
Oh iya bang, jadi nanti abang bisa cairkan ini bang untuk koin yang abang terima. Tapi nggak apa-apa, ini punya perusahaan kok. Pencairannya nanti setelah live-nya berakhir bang, nanti bisa abang cek saja di akun TikToknya. Bang Taufik dan nikah belum bang? Belum tadi katanya bun. Oh iya, aku single bang, cuma mau bilang itu aja. Lanjut. Nanti udaranya panas. Cuman aku single parent anak satu bang. Dah lanjut. Dan gini, yang terakhir dari saya Bang Taufik kan harus melaksanakan kewajiban, salah satunya sholat 5 waktu ya Bang Taufik ya. Ya artinya Bang Taufik berproses saja belajar. Tapi kalau bisa, yang pertama itu coba Bang Taufik surat Al-Fatihah dulu Bang Taufik pelajari itu. Jadi maaf surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu aja yang itu aja yang Bang Taufik ini dulu untuk mempelajari surat-surat lainnya. Artinya di saat sholat itu aja dulu dibaca. Sambil belajar juga untuk menghafalkan. Kebetulan di situ teman-teman Bang Taufik kan beragama Islam juga, jadi bisa juga minta petunjuk sama mereka. Tapi setidaknya ya, karena Bang Taufik baru mualaf, kalau bisa sholat subuh atau sholat subuh lah, habis mandi besar itu kan sholat subuh itu kalau bisa baca Al-Fatihah. Jadi artinya membaca itu kalau Bang Taufik belum hafal, dicatat juga nggak apa-apa. Bang Taufik catat, taruh di depan, ditempelkan di dinding, itu boleh kayak gitu. Itu aja dulu. Saran teman saya itu pakai handsfree, boleh nggak bang? Nah, pakai handsfree gimana Gurunda Juma kalau pakai handsfree Gurunda? Waduh, dia mental. Dia terpental. Ustaz Sugi, kalau pakai handsfree gimana? Oh, dia yang pental ya. Oke, Bang Zuma sudah standby bang. Silakan dibuka mic-nya bang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup. Yang penting ini aja. Yang penting ya kayak gitu aja. Oke, lanjut. Apa sih bang? Yang penting kayak gini aja, yang penting kayak gitu aja. Apa bang bahasamu bang? Oke, coba diperjelas dulu bang. Ada bujang, ketemu dengan janda. Udah itu aja. Sebelum kita mulai diskusinya Bang Zuma bersama Bu Darni, bolehlah ya aku pantun dulu. Banyak yang minta aku pantun nih. Gak usah, udah, tahu pantun kau udah. Ibu Rama, ayo, pantun. Ini di bawah minta pantun semua nih, minta pantun semua. Gak ada. Nanti bilang cakep ya. Baik, 1, 2, 3. Alamak raya lagi, cakep. Bu Darni argumennya banyak yang hilaf, cakep. Nyimak live Bang Zuma penuh religi. Sendiri pantun sendiri bang cakep. Di sini banyak Kristen yang mualaf. Cakep. Sedikit mau pesan untuk para netizen. Sedikit berama sedikit. Serius. Untuk saudara-saudaraku para netizen ya. Anda bisa mencontoh apa yang dilakukan saudara kita itu. Ya, kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan kita, Anda setel saja live kita, debat-debat kita itu. Alhamdulillah kok ya, dengan cara begitu banyak orang yang tergerak hatinya. Salah satu contoh seperti siapa Jesslyn ya. Jesslyn itu bukan karena debat, tapi karena mendengar debat. Nah, itu salah satu contoh. Dengar, setel aja. Misalnya Anda punya saudara Kristen, setel aja. Ya, insya Allah itu menjadi lahan dakwah begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Pade, diskusi kita ini gak sia-sia dan nyampe sama mereka ya Pade ya. Ada yang sia-sia. Aku lah ngomong, host. Bu Darni mau ngomong ya? Iya. Tadi aku tanya dulu Bang Juma. Bang Juma mau mendengarkan nggak? Bang Juma mau mendengarkan Tante Darni ngomong nggak Bang? Iya silakan aja. Silakan. Aku tadi waktu bersahadat itu menangis. Mau menangis, hampir sedih hati-hatiku. Sumpah nggak nanya teh, Tunggu, sebentar. Itu kok ada bergemaku? Double. Gimana sih? Bising. Apa itu?
Sakit kupingku. Oh, cek Udah satu-satu. ngomong Oh, lah, udah. Iya, tadi kan teman-teman sedih kali hatiku tersayat-sayat jika Bang Juma terakhir mengatakan aku bersaksi bahwa Yesus hanya manusia biasa. Aduh Tuhan. Lagi ya. Aku nangis kalian bilang kayak gitu. Sementara yang datang itu Yesus. Biar tahu kalian, gak ada yang lain. Dia yang menyelamatkan loh. Kalian bilang manusia biasa dia. Apakah seorang manusia biasa itu bisa mengampuni dosa? Apakah seorang manusia biasa itu bisa menghakimi? Apakah manusia biasa itu bisa mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Kayak mananya kalian Bang Juma? Dosamu banyak kali Bang Juma, betul. Iya, kalian bilang Yesusku itu manusia biasa. Oh Tuhan, kuatkan aku. Harusnya gini loh, Bu Darni, saya maklum ya, saya paham lah. Saya paham siapapun itu akan merasakan apa yang dirasakan Bu Darni sebagai pentuhan Yesus kan gitu ya. Karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, kok tiba-tiba ada yang bersaksi Yesus itu adalah ciptaan. Tapi begini Bu Darni, Yesus pun mempersaksikan dirinya sebagai ciptaan, Bu. Jadi itu saya tidak salah mengatakan itu, karena Yesus mengatakan aku manusia. Berarti dia kan ciptaan, pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia. Yohanes 5 nomor 36. Dia bersaksi bahwa dia adalah utusan. Sebagai utusan dia siapa? Dia manusia. Manusia ya dia ciptaan dong pasti ya kan. Nah, kalaupun misalnya ibu meyakini dia adalah Tuhan, artinya Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging, jadi manusia. Jadi Yesus ini ya ciptaan. Kalau ibu mengimani kemudian Yesus itu bukan ciptaan, ya mungkin dari unsur satunya kan Yesus itu dua natur menurut ibu. Jadi yang ciptaan ini adalah kemanusiaannya. Yang bukan ciptaan itu yang natur keduanya yang menurut ibu. Jadi tak ada yang salah di situ. Lagian kan di dalam kitab ibu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, Yesus itu datang sebagai manusia pasti diciptakan dulu menjadi manusia. Nah, kalaupun ibu nanti beriman bahwa dia itu juga adalah Elohim itu sendiri, ya itu silakan aja. Tapi kami dari sisi manusianya Yesus itu ciptaan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Dalam arti kata tidak mungkin Tuhan itu manusia kan gitu. Silakan. Iya. Gimana Bang Juma? Masa seorang manusia bisa menghakimi, bisa semua umat manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Semua manusia ini akan dihadapkan ke tahtanya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Masa dia manusia seperti itu? Sedangkan Abraham tidak ada berkutik seperti itu, tidak sanggup melakukan seperti itu. Dia akan mengumpulkan, dia akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Matius 24 atau 25 atau 26 ayat 31 dan 30 dan 31. Luar biasa, manusia masa seperti itu? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan hanya Allah hakim yang adil, dan di dalam Alkitab dikatakan hanya Allah hakim. Kenapa pula lagi ditulis dia sebagai hakim yang adil? Kenapa pula ditulis dia di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih atau Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Itukah seorang manusia? Dia lagi bisa yang akan mengampuni dosa manusia. Makanya Yohanes Pembaptis sewaktu Yesus mau datang mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Masa manusia seperti itu?
Tapi udahlah, karena kita iman kita berbeda, itu nggak apa-apa. Cuman kan Bang Juma tadi waktu bersahadat yang terakhir itu, aku di situ sedih. Aku bersaksi Isa Al-Masih atau Yesus adalah hanya manusia biasa. Itu di situ aku teriris-iris hatiku. Sementara malaikat sudah mengabarkan juga kepada kepada Maria, hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan juru selamat, katanya. Lukas 2 ayat 11. Jadi nggak ada dong. Tuhan Bunda. Ya itu kan dalil kalian. Kalau kami mengatakan dia itu Tuhan dan juru selamat. Tuhan masa juru selamat? Gitu dia. Juru selamat itu hanya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan seluruh dunia, gitu. Gantian Bu Darni, gantian. Oke, silakan Monggo, Pak. Bang Juma. Atau saya. Jadi ya silakan Nahi, silakan. Jadi gini, perbedaan antara Allah dan Nabi Isa menghakimi. Kalau Allah itu kalau Nabi Isa itu hanya sekelas hakim-hakim biasa, makanya disebut bi'ah kamil hakimin. Nah, sedangkan Allah bukan bi'ah kamil hakimin. Allah itu ya hakimnya hakim ya, atau hakim yang Allah itu maha adil, maha menghakimi. Jadi bedanya di situ, Bu Darni. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, apa yang dikatakan Bang Juma itu tidak salah. Yang dikatakan Bang Juma itu bahwa Yesus itu ciptaan, betul, karena di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas kok itu, nggak perlu ditafsir-tafsir, nggak perlu dipelintir, bunyinya jelas ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, ya, apapun yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai perantara. Karena sesungguhnya yang mengerjakan itu adalah Tuhan melalui Yesus. Coba dibuka itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu. Dia bisa menghakimi, bisa begini, gak masalah, namanya juga dipilih Tuhan. Saya kalau diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa berlaku seperti Yesus. Jadi Yesus itu melakukan segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Gitu loh. Silakan Bang Juma, lanjut. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini terkait dengan apapun itu yang ibu imani terkait Yesus itu iman ya. Kita nggak kemudian untuk memaksakan ibu keluar daripada konsep iman yang ibu miliki. Tapi kita berbicara mengenai rana dalil. Rana dalil berarti ada 3. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua adalah sabda Nabi, yang ketiga adalah tafsir atau pengantar orang-orang yang menjelaskan tentang firman atau menjelaskan tentang sabda. Nah, dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bukan level Allah. Karena kalau Allah itu kan dikatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi bahwa Allah sedikit itu lagi, tadi saya kepleset sedikit. Kalau Allah itu bi'ahkamil hakimin, kalau Nabi Isa itu hakaman adlan, itu yang ingin adlan, iya. Ya, betul. Mohon maaf tadi saya salah menyampaikan. Iya. Jadi alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, itu hak kedudukan yang dimiliki, hak prerogatif hanya Allah. Makanya di Al-Quran itu Nabi Isa malah dihakimi oleh Allah. Malah beliau dihakimi. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah dirimu sebagai sembahan selain daripada aku.
Nabi Isa mengatakan, tidak, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus pun mengatakan itu di Yohanes 4 nomor 22. Nah, polanya kemudian adalah di dalam Matius 7 nomor 15, 16, nomor 15, nomor 16, nomor 17-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Siapa kehendak? Dia yang telah mengutus aku, berarti masih ada di atasnya. Nah, pola penghakimannya kemudian coba lihat di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ternyata betul Yesus menerangkan itu kembali di Yohanes, di Matius 7 15 sampai 23. Di masa penghakiman Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Bu Darni, apapun kedudukannya Yesus atau Nabi Isa di kami, itu hanya sebagai nabi dan rasul. Dan pengakuan-pengakuan Yesusnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya pun, bahkan janji hidup kekal pun hanya diberikan ketika Yesus itu diimani sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Coba. Jadi Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Utusan Tuhan. Tapi Bu Darni nanti ditambah-tambahin dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti sudah keluar dari konsep hidup kekal. Karena hidup kekal itu harus mengenal dua. Yang pertama, oknum atau hakikat yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang oknum kedua, Yesus itu sendiri dikenal sebagai utusan. Berarti ada pengutus, ada utusan. Tidak bisa satu ini. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus dua-duanya berdiri pada perkara yang sebenarnya. Yesus adalah utusan, Bapa adalah pengutus. Nah itu kalau mau hidup yang kekal, jangan digabung. Karena kalau digabung itu sudah menyalahi konsep dari ajaran Yesus. Silakan.